A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basyiril munafiqin. Bi anna lahum azaban alima. Alladzina yattakhiduna al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idam misluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannama jami'a. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nasta'wid alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah
ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Sadaqallahul azim. Nah, di ayat 141 yang terakhir tuh Pak, wala yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Itu kan? Artinya apa? Allah tidak mungkin bahasanya teh. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada lan, ada lam, ada la. Itu semuanya kata yang mengindikasikan pernyataan negatif. Ada la, ada lam, ada lan. La ditulisnya lam alif. Lam ditulisnya la dan mim. Lan ditulisnya la dan nun. Contoh lan. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Kalau kamu belum bisa dan kamu tidak akan bisa. Itu. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Patakun narol lati wakuduhan nasu wal hijarah. Itu tantangan dari Al-Quran terhadap orang kafir yang menjelekkan Al-Quran. Ditantang, oke, kalau kamu betul bisa, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau kamu masih ragu terhadap kebenaran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, Paktu bisurati mimithli, baik atuh datangkeun seperti surat seperti anu dina Al-Quran. Maka kemudian Allah menjawab sendiri, fa'il lam taf'alu, kalau kalian tidak bisa mengerjakan, walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa mengerjakan. Itu lan tuh, pengertian lan. Di sini pakai lan. Wala yaj'alallahu, Allah tidak mungkin menjadikan. Allah tidak akan menjadikan. Yang tidak akan dijadikan oleh Allah itu apa? Lil kafirina, bagi orang-orang kafir, alal mu'minina sabila, sabila jalan kemenangan menghadapi orang yang beriman. Tidak mungkin orang kafir diberi jalan kemenangan oleh Allah kalau berhadapan dengan orang yang beriman. Orang beriman pasti menang. Itu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataan di alam dunia ini banyak orang mukmin kalah. Mengapa kalah? Nah, kita lihat dari 138 tadi. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Itu tuh baris ke-6 dari bawah itu. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Istilah basyir itu letter luck-nya gembirakan. Letter luck-nya basyiro wa nadhiro, beri kabar gembira dan beri kabar ancaman. Tapi unik di sini, kabar gembira azab. Ini bahasa menurut para ulama sinisme Tuhan terhadap orang munafik. Basyiril munafikina bi anna lahum adzaban alima. Ancam tuh orang-orang munafik itu. Ancamnya dengan apa? Dengan azaban alima, bi anna lahum, sesungguhnya bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Siapa orang munafik itu sehingga diancam oleh azab yang sangat pedih? Diterangkan di ayat 139-nya.
Orang munafik itu alladzina yattahidunal kafirina aulia. Orang munafik itu orang yang memilih orang kafir sebagai pemimpin. Haditah. Orang munafik itu orang yang memilih orang kafir sebagai pemimpin. Aulia, wali, ini ayat istilah wali murid. Wali murid itu artinya pemimpin murid. Waliyul amri wasyaukah itu artinya pemimpin urusan. Di sini bahasanya yattahidunal kafirina aulia. Memang istilah wali itu terjemahannya banyak. Ada wali itu terjemahannya sahabat dekat. Ada wali itu terjemahannya orang tua. Ada wali itu terjemahannya pemimpin. Saya menerjemahkan aulia di sini pemimpin. Alladzina yattahidunal kafirina aulia. Orang munafik itu orang yang memilih orang kafir sebagai pemimpin. Hati-hati, bisa jadi manusia munafik lantaran memilih orang kafir jadi pemimpin. Mengapa orang kafir dipilih pemimpin oleh orang yang beriman dan malah menterlantarkan, ngejek, menjatuhkan martabat orang yang beriman? Bahasanya di sini gambaran mengejek, menjatuhkan, mengecilkan, menghinakan orang yang beriman. Bahasanya min dunil mu'minin. Memilih orang kafir jadi pemimpin dibanding memilih orang mukmin sebagai pemimpin selain orang yang beriman. Itu tuh, memilih orang kafir selain orang yang beriman, malah orang kafir yang dijadikan pemimpin. Saya harus menerangkan apa arti min duni. Min duni itu letterleknya selain. Tapi istilah selain pakai min duni itu selain dalam arti merendahkan. Bukan begini, saya minum kopi, saya minum teh selain kopi. Eta mah teh jeung kopi sejajar. Eta mah ai selain goeri mah. Ana astrobul ma goerol lahwi. Saya minum air bukan lahun. Itu selain sejajar. Tapi kalau pakai min duni, ana asrobul ma min dunil kohwah. Kuring minum cai selain kopi. Nah, selainnya itu bari direndahkan. Kopi mah goreng patut gitu. Kopi mah rendah, itu istilah min duni. Contoh min duni nih, merendahkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna. Tuh duna tuh bahasanya. Maduna dzalik. Allah tidak mengampuni dosa musyrik dan Allah mengampuni dosa selain musyrik. Yang dimaksud diampuni dosa selain musyrik itu dosa yang lebih rendah dari musyrik. Kalau dosa lebih tinggi dari musyrik mah lebih tidak diampuni. Apa ada dosa yang lebih tinggi dari musyrik? Ada. Apa? Dosa tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau orang musyrik mengakui adanya Tuhan, tetapi ada Tuhan lain selain Tuhan Allah. Nah, itu musyrik. Nah, kalau ada yang lebih tinggi dari musyrik, itu adalah mereka yang sama sekali tidak bertuhan. Jadi, kalau tidak disebut bertuhan, bertuhan kepada akalnya saja. Bertuhan kepada nafsunya. Yang dalam bahasa Al-Quran, ittakhadha ilahahu hawahu, menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Jadi ittakhadha hawa ilahahu hawahu, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah, mengapa ada orang yang beriman, mengapa orang munafik itu memilih orang kafir sebagai pemimpin dan menjatuhkan orang yang beriman? Di sini digambarkan sebabnya. Ayab taguna indahumul izzah.
Apakah mereka mengharapkan kemuliaan? Kemuliaan dari mana? Kemuliaan dari orang kafir. Fa innal izzata lillahi jami'a. Maka sesungguhnya kemuliaan itu, semua kemuliaan lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada perbedaan bentuk. Kemuliaan dari orang kafir dan kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari orang kafir biasanya disimbolisasi oleh dua bentuk. Al-mal wal banun. Kalau di dalam surat Al-Munafikun disebutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum. Harta dan pengikut, harta dan anak pinak. Banun sama juga anak artinya. Al-malu wal banun, harta dan anak, harta dan pengikut. Itu kemuliaan dari orang kafir. Jadi orang kafir itu akan memberikan ciri Anda dimuliakan mereka, Anda diberi harta. Diberi mobil, diberi rumah, diberi jalan bagus, diberi kedudukan, diberi duit banyak, dan diberi pengikut. Organisasi gede yang anggotanya banyak. Itu al-banun, itu al-aulad. Nah, kemuliaan dari Allah lain. Kemuliaan dari Allah itu bentuknya bukan harta dan anak. Kemuliaan dari Allah itu bentuknya adalah etika dan moral. Nilai-nilai. Nilai etik dan nilai moral. Rasulullah SAW memuliakan hamba yang beretika dan bermoral walaupun miskin. Sebaliknya para nabi, contohnya Nabi Musa, menghinakan orang yang sangat kaya, paling kaya di negaranya, tapi kafir, tidak bermoral, tidak beretika. Beungharna teh ku cara maling, beungharna teh ku cara nipu, beungharna teh ku cara ngebohong. Wah, itu tidak dimuliakan oleh Nabi Musa, malah dihinakan. Dan oleh Allah demonstrasi menghinakan orang itu dengan mengubur hidup-hidup. Jadi dia sedang demonstrasi kekayaannya. Itu. Nah, dibawanya kuda putih katanya yang hebat macam-macam. Dan dibawanya kunci gedungnya itu satu kendaraan khusus. Bakating kuloba imahna, kuloba kekayaanana, loba emasna, yang disimpan di gudang-gudang. Itu terjadi pada zaman Nabi Musa. Sedang demonstrasi begitu, tanahnya ambles, plus ke bawah, terkubur. Gitu tuh. Itu kehinaan dari Allah. Kemuliaan dari manusia, mengapa dianggap hebat? Sampai di dalam Al-Quran disebutkan, orang-orang yang melihatnya itu kabita hayang seperti manehna. Tapi dihinakan oleh Allah dengan langsung dihancurkan. Jadi beda. Bahasa Al-Quran, kemuliaan dari Allah itu bentuknya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling takwa. Gambaran orang paling takwa itu adalah orang yang istiqomah, memegang teguh nilai, memegang teguh etika. Itu orang yang paling takwa. Memegang teguh nilai-nilai moral. Sementara orang yang tidak bermoral, tidak beretika, maling duit batur, maling duit negara, maling duit masjid, hina di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah. Allah mah hanya memuliakan inna akramakum indallahi atqakum. Nah, orang munafik memuliakan orang kafir karena diberi kemuliaan duniawi. Gitu.
Jadi dia si munafik itu tidak mau perhatian, tidak memperhatikan moral, etika, enggak. Yang penting dia dapat duit, dapat jabatan, dapat kedudukan gitu. Nah, kemudian oleh Allah diterangkan di ayat 140. Apa ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri orang kafir itu? Wa qad nazala alaikum fil kitab. Fil kitab di sini fil Quran tuh, Pak. Wa qad nazala alaikum, sungguh kami telah turunkan berkali-kali. Bahasanya nazala pakai saddah di atas jainya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada doroba. Doroba itu memukul. Doroba memukul-mukul. Pa'ala berbuat. Pa'ala berbuat-buat. Ini nazala. Nazala turun. Nazala turun terus-terus. Wa qad nazala, sungguh kami telah turunkan berkali-kali alaikum pada kalian fil kitab, ayat-ayat di dalam Al-Quran. Apa katanya yang diturunkan oleh Allah berkali-kali ayatnya di dalam Al-Quran? Ini nih, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Orang kafir, orang munafik itu an idza sami'tum, kalau kalian memperdengarkan ayatillahi, ayat-ayat Allah, yukfaru biha, mereka ayat-ayat Allah itu dikafiri, dipungkiri, ditentang. Itu ayat-ayat Allah, yukfaru. Malah bukan saja ditentang, bukan saja dihadang, bukan saja ditolak, malah lebih lanjut wa yustahza'u biha. Ayat Quran itu dipermainkan, diperolok-olokkan, diulin-ulinkan, wa yustahza'u biha. Bagaimana kita seharusnya berhadapan dengan orang munafik, orang kafir yang suka menentang dan mempermainkan ayat-ayat Quran, yang memilih orang kafir sebagai pemimpin? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Al-Quran memberikan bimbingan, fala taqudu ma'ahum, kalian jangan duduk ngopi bareng sama mereka. Ulah babarengan hirup jeung maranehanana, fala taqudu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Gitu tah. Di sini disebutkan hatta yahudu fi hadisin ghairi, kecuali kalau sudah berpindah dari hadis, dari pembicaraan selain masalah kepemimpinan. Kalau pembicaranya bukan masalah kepemimpinan, bolehlah duduk bersama mereka. Tapi kalau berbicaranya ittahudhu au lil kafirina auliya, memilih orang kafir sebagai pemimpin, fala taqudu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Hatta yahudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka itu beralih pembicaraan kepada hal selain masalah kepemimpinan. Kekeh hayang diuk babarengan wae, hayang ngopi babarengan wae, hayang ulit babarengan wae, hayang jalan-jalan babarengan wae, hayang berjabatan dengan mereka saja. Kekeh. Kalau kekeh bersama-sama orang munafik, orang kafir itu mempermainkan dan memperolok-olokkan Al-Quran, maka Allah mengkategorisasikan kepada orang itu, innakum idza misluhum. Kalau begitu innakum, sesungguhnya kamu misluhum sarua we jeung maranehanana. Jadi disamakan dengan orang munafik, orang kafir. Padahal orang masuk salat, urang masuk puasa, geus naik haji ongkoh, maca Quran ongkoh, ngan milih pamimpin sarua jeung jalma munafik, milih pamimpin jalma kafir. Innakum idzam misluhum, sanyatana aranjeun idzan lamun kitu misluhum sarua we jeung maranehanana. Gitu. Misluhum teh samisal maranehanana. Nah, anu ngeri ieu ayat ancaman di ujungna. Di ujungna teh eta ayat,
innallaha jami'ul munafikin wal kafirin fi jahannama jami'a. Letter lek hartina innallaha sanyatana Gusti Allah jami'un ngumpulkeun al munafikin jalma munafik wal kafirin jeung jalma kafir fi jahannama. Di luhur mah bahasana lahum azaban alima, di dieu mah ditegaskeun wal kafirin fi jahannama, di neraka jahanam jami'a. Duanana oge boh si munafik boh si kafir fi jahannama jami'a. Saha jalma munafik teh? Jalma munafik teh jalma nu milih kafir teh. Ari si kafir jalma nu dipilih. Jadi eta ayatnya bisa diterjemahkan kieu. Innallaha sanyatana Gusti Allah jami'ul munafiqina wal kafirina ngumpulkeun nu milih jeung nu dipilih. Pi jahannam jami'a, nu milih jeung nu pilih dikumpulkeun di neraka jahannam. Bari lamun urang milih urang teh teu meunang naon-naon ka dituna teh. Nu meunang hebat imah itu mana mah eta mah bisa nu dipilih nang teh. Urang mah ngan meunang sakadar amplop 50.000. Pek 200 oge, da 200 oge saeutik lah dibandingkeun jeung manehna meunang miliaran jeung triliunan mah. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannama jami'a. Gusti Allah bakal ngumpulkeun nu milih jeung nu dipilih di neraka jahanam kabehanana oge. Naudzubillahi min dzalik. Kade hati-hati urang rek milih pamimpin, ulah milih pamimpin jalma kafir, ulah milih pamimpin jalma nu sok salat sok puasa tapi resep kana kakafiran. Kade eta sarua dina surat naon, surat ka-8 teh surat At-Taubah. Eta mah langsung bahasana teh ngingetkeun ka jalma nu beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, he araranjeun jalma-jalma nu arariman, la tattakhidhu aba'akum wa iwanakum auliya inistahabbul kufra alal iman. Aranjeun omat ulah milih bapa anjeun, ulah milih dulur anjeun jadi pamimpin lamun si bapa si dulur urang teh inistahabbul kufra alal iman. Leuwih mika cinta mika resep kana kakafiran tibatan kaimanan. Jadi anu teu meunang teh lain wae teu meunang milih jalma kafir jadi pamimpin, tapi oge teu meunang milih jalma sok sanajan mukmin tapi keukeuh resep kana nilai-nilai kakafiran. Tong dipilih sarua. Sabab ancamanana dina ayat eta berat pisan, Pak. Dina surat At-Taubah ayat 28 teh tah. La tattakhidhu aba'akum wa iwanakum awliya inistahabbul kufra alal iman wa may yatawallahu minkum faulaika humudz zalimun. Siapa yang keukeuh lantaran ngarasa kolot urang, dulur urang, bapak urang anu ngagayu, anu mere duit, anu memelihara, anu merawat, anu ngagedekan, anu ngabajiwan, anu ngadidik, anu ngabiayaan sakola. Tetep weh sok sanajan bapak urang teh resepna kana LGBT, resepna kanu perjinahan, resepna kanu macam-macam nu teu pararuguh, anu nilai-nilai kakafiran keukeuh we dipilih. Tah wa may yatawallu minkum paulaika humudz zalimun. Maka aranjeun teh kaasup jalma anu zalim. Zalimul li nafsi, menganiaya diri sendiri. Zalimul li ummah, menganiaya umat. Zalimul lil negara, mendolim negara, mendolim masyarakat. Itu labun keukeuh milih jalma anu resep kana kakafiran. Sok sanajan ai salat mah osok, puasa osok, salat osok, geus haji ongkoh, magal gelar keilmuanana, ilmu agama macam-macam. Tapi ari ka resepna teh kana jinah, resepna teh kana judi, resepna kana LGBT, resepna kana ngarampok duit rakyat.
tetep menang dipilih jadi pemimpin kadek. Eta teh ceuk surat At-Taubah ayat 28. Kudu hati-hati. Kudu hati-hati. Urang rek milih pamimpin. Ulah milih pamimpin anu resep kana nilai-nilai kakapiran. Resep ka berhala kitu tah. Ayo berhala digegedekeun. Resepna teh kana sangyang dewa gitu tah. Digegedekeun. Nu kitu ulah dipilih. Heueuh cenah sok salat ngadirikeun masjid lagi gede. Heueuh tapi ari hirupna resep kana kakapiran mah tetep weh eta teh paulaika humuz zalimun. Kaasup jalma anu menganiaya diri, menganiaya masyarakat, menganiaya keluarga, menganiaya bangsa, menganiaya negara. Itu jalma anu resep karena nilai-nilai kakapiran. Jadi kudu hati-hati ya. Dibaca berulang-ulang bejaan pamajikan, bejaan budak, bejaan incu, bejaan mitoha, bejaan minantu, bejaan adi jeung lanceuk. Ya ayat surat An-Nisa ayat 138, 138, 140. Oge surat At-Taubah ayat 23. Komo At-Taubah 24 mah leuwih tekanan deui, leuwih kuat deui tekananana. Ngan bisi waktuna panjang teuing, urang cukupkeun sakieu wae. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak. Masya Allah.